Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman ya karim. Qala mu'allifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bima bi'ulumihima wa ulumis sayyidis salihin fid dharaini amin ya rabbal alamin. Yang lalu sah mengikut orang yang sejahtera, artinya tidak sakit, dengan orang yang salisil bol, orang yang menetes kencing. Demikian juga orang yang salat berdiri sah ikut orang yang salat duduk. Imamnya duduk, makmumnya berdiri, sah. Wa kuriya iqtida'u bi fasiqin wa mubtadi'in, dan makruh mengikut imam fasik. Yang kau ikut kalau dakun kebetulan Nabi hotel, dan dimakruhkan akan mengikut dengan imam yang fasik. Imam fasik, imam yang melakukan dosa besar, tidak bertaubat atau berkekalan di atas dosa kecil. Nyan urang nyan gekeun urang fasik, jadi makruh dah ikut imam. Wa mubtadi'in, yang kedua makruh mengikut ahli bid'ah. Ahli bid'ah yang tidak menjadi kafir dengan bid'ahnya. Karafidhi, seperti kaum Rafidhi. Kaum Rafidhi yaitu satu kelompok dari firqah Syiah. Mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali karramallahu wajhah dialah yang diserahkan khilafah oleh Nabi, dan mereka beriktikad bahwa Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah lebih utama, lebih aula daripada Abu Bakar, Umar, Utsman. Ini kaum Rafidhi. Mereka dianggap ahli bid'ah, namun tidak menjadi kafir. Ini makruh kita mengikut mereka kalau mereka jadi imam. Adapun ahli bid'ah yang bisa menjadi kafir, maka tidak sah ikut. Contohnya seperti kaum Mujassimah. Mereka mengatakan bahwa Allah itu berjisim, beranggota tubuh. Allah itu sama seperti bertubuh, berjasad. Mereka bisa jadi kafir dengan
perkataan itu. Demikian juga seperti orang-orang falsafah yang mengingkar bahru alam. Alam ini selain daripada Allah itu alam. Allah qadim. Mereka juga mengatakan bahwa alam itu qadim. Ini bisa jadi kafir. Contohnya lagi, mereka mengingkari bahwa Allah tidak mengetahui juz'iyat. Juz'iyat itu suku-suku daripada atau unsur-unsur daripada sesuatu benda. Misalnya anak bate. Anak bate, sini anak bate, sebiji batu itu mereka menganggap bahwa Allah yang tahu hanya batu. Sementara potrayan bate halu bate ano yang bak batenya atau suku-suku daripada batu itu, mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu. Jadi padumnu ano sehingga jid ke bate raya, pecahan-pecahannya itu namanya juz'iyat. Mereka beriktikad bahwa Allah itu tidak tahu. Yang ditepu oleh Allah pak kai atau nyopapeun. Nyopapeun sementara bukan juzuk suku daripada papeunnya urat-urat ji. Mereka menganggap bahwa Allah tidak tahu. Ini jadi kafir. Demikian lagi mereka menganggap bahwa tidak ada kebangkitan di hari akhirat, setelah mati selesai. Hanya juga ahli bid'ah yang dianggap menjadi kafir, mereka itu tidak sah kita mengikut imam. Sementara ahli bid'ah yang tidak jadi kafir dengan bid'ahnya, seperti orang Mu'tazilah yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk, atau dalam surga nanti tidak dilihat Tuhan dengan mata kepala, atau kaum Qadariyah, mereka mengatakan bahwa manusia atau hamba itu dia mencipta perbuatan sendiri, tidak lagi terlibat Allah. Nyan Bandungnya disebut ahli bid'ah yang tidak menjadi kafir. Demikian juga orang Murji'ah. Murji'ah orang yang mengatakan bahwa orang meiman hanya membawa mudarat dengan maksiat. Artinya sekalipun dia berbuat maksiat tidak ada masalah kalau dia orang beriman. Ini orang-orang Murji'ah yang mengharap dosa orang mukminnya hangga azab dari Allah. Nyawa ahli bid'ah yang makruh ikut. Wa illam yujad ahadun siwahuma, sekalipun tidak didapat seorang pun selain keduanya fasik dan ahli bid'ah. Data semayang yang na urang yakimu urang patai makruh sih, walaupun orang lain ana. Karena Rasulullah bersabda, inna sarrakum antuqbala salatukum falya ummakum khiyarukum.
fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum. Artinya bahwa kesenangan kamu, kata Rasulullah, bahwa diterima akan salatmu. Oleh karena itu hendaklah menjadi imam dari kamu orang-orang yang terbaik di antara kamu. Fa innahum wafdukum fima bainakum wa baina rabbikum, karena imam itu menjadi duta antara kita dengan Allah Ta'ala. Jadi giyu pedua imam orang yang terbaik di be orang pasai, be orang beda. Bahkan karena imamnya duta dayo antara tanyo ngon Allah. Maksudnya kalau orang yang terbaik jadi imam karena geterimang semayang dengku imam Allah hana bengeh kegonyan, maka salat kita pun akan diterima. Tapi kalau imamnya fasik, jadi Allah Ta'ala kan benci ke imam yang fasik, sehingga gara-gara getulak semayang ke imam tertolak salat makmum. Maka karena itu Rasulullah mengatakan hendaklah menjadi imam kepadamu khiyarukum, orang yang terbaik di antara kamu. Artinya orang yang tidak berdosa. Nyo alasan makruh ikut imam fasik dan ahli bid'ah. Malam yakhsha fitnatan. Makruh mengikut imam fasik dan makruh mengikut imam mubtadi, orang-orang ahli bid'ah, selama kita tidak takut fitnah. Fitnah adalah bala atau masalah. Contohnya misalnya wali kota, bupati, pemerintah, ulil amri, sultan, dia imam. Padahal yang misal sultannya atau amirnya pasai, tapi dia jadi imam. Kalau kita tidak ikut, kita nanti jadi masalah. Nyan apabila kita nyot, ia terkena fitnah, takut na masalah, maka nyan hana makruh dah ikut. Ya, dia ikut. Sama seperti orang-orang mubtadi, kalau dia amir atau ulil amri, atau dia sebagai kepala daerah, itu hukumnya bila kita takut fitnah boleh mengikut. Waqila la yasihu iktida'u bihima, tapi ada pendapat yang mengatakan tiada sah mengikut orang fasik dan mubtadi. Ya, jadi nat perbedaan pendapat dalam fikih. Satu pendapat mengatakan orang fasik dan ahli bid'ah makruh diikut. Tapi ada pendapat yang mengatakan bahwa orang fasik dan ahli bid'ah itu tidak sah kita ikut mereka menjadi imam. Wa kuriha aidan iktida'u bi muwaswisin wa aqlafin, dan pula makruh mengikut imam yang was-was, bahasa Aceh wewe, orang dengku imam wewe, nyan makruh dah ikut. Kiban orang wewe, orang yang ketika dia bersuci ragu sampai-sampai, hanya yakin ka bersih, rah muka truh 6 ge, rah jaro truh 8 ge,
sang hana bih merah halom yang gekeun orang wiswas wehwe nah nya makruh dai ko. Demikian juga seolah-olah kainnya tidak bersih, menajis, geduk misal batera nya wate geuneuk semayang nya enggak awal mole gagan tau jaya le tilap nya ge arah le mana junub ana leuh peut neu ana munjeng abe ieu golong kepikir nya sang golong kenang nya nya gekeun urang wehwe urang wehwe makruh daikot karena wiswas itu pukeun tipu daya syaitan. Jadi keun beli golong beh kena karah lo berumum le darah ipa beh utu kalau beh rah lelok sehingga kita terjadi berbuat makruh tutung semayang ambil wudu sunat meniga-niga artinya 3 kali basuh tangan kanan, 3 kali basuh tangan kiri, 3 kali musuh muka. Itu kata Rasulullah, hadza wudu, seperti ini wudu, hakadza wudu. Faman nakasa au zada faqad zalama wa asaa. Inilah wudu. Barang siapa yang mengurangi dari 3 atau melebihi dari di atas 3, maka dia sudah berbuat jahat dan dia telah zalim. Jadi urang teuing sembahyang pekan leu thaga nerah hom sang hana yakin ke nya berarti tanda ko nya wiswas na penyakit wehwe. Wa aklafin dan orang kuluk urang hana sunat. Urang hana sunat nyan makruh ta ikut atau naga sunat kai wa basat la yuladu zina la bi waladiz zina, tidak dimakruhkan mengikut dengan imam anak zina. Nah anak zina dia keimum na makruh dah ikut hana makruh ikut sementara orang pasai benar makruh ya. Lakinnahu khilaful aula, tetapinya mengikut anak zina khilaful aula. Khilaful aula artinya kurang bagus, tidak sampai kepada derajat makruh. Yang khilaful aula, yang aula tidak ikut. Kalau kita ikut kurang aula, tidak bagus, tapi tidak sampai kepada makruh. Ya. Waqtara subuki wa man tabi'ahu intifa'al kirahati idza ta'azzaratil jama'atu illa khalfa man tukrahu. Ada imam subuki yang memilih pendapat hilang makruh apabila uzur jamaah ketika kita tidak mengikut orang itu. Yang nacir awak pasai ngelayana nyan menyahana taikut urang nyan keagahana jamaah. Apabila uzur jamaah berarti gadah makruh. Nyan kabeh yang menyangkut dengan hukum imam dan makmum.
Isya apa perlu? Terima dah. Terima dah. 18 minit. Nah, ada banyak. Menyenang ada banyak. Takut habis batik. Baik, teman-teman sekalian, mungkin ada mau jelas atau ingin bertanya, kalau silakan. Punya anak tertambung yuk. Belum mah. Jadi nyan ka selesai masalah imam dan makmum, teh urang yang makruh dah ikut dan teh urang yang hana makruh dah ikut, teh yang sah, teh yang hana sah, nyan kaleuh ka selesai. Nyo sambung wae lain wa uzurul jamaati kal jumuati matarun yabullu saubahu. Dan uzur jamaah sama seperti uzur Jumaat. Artinya jin hana saja Jumaat atau jamaah, matarun hujan yang dapat membasah akan kainnya, ya bulu saubahu, bulut yang dapat basah kainnya, itu uzur jamaah. Ya. Lil khabari sahih, karena ada hadis annahu sallallahu alaihi wasallam amara bis salati fi rihal yauma matarin yabullu asfalan ni'ali, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh orang salat di rumah, menyuruh orang salat di kendaraan masing-masing yauma matar, pada hari hujan yang basah sandalnya. Tilok basah Nabi giyu mayang irmo. Jadi nyo menunjukkan bahwa bulu hujan jid ke uzur bagi jamaah. Bi khilafi ma la yaquluhu, dengan sebalik hujan yang tidak dapat membasah akannya kain. Menyana hujan han bulut ijade nya hana uzur, panteng tetap ketuntut bagadanya untuk berjamaah. Naam qatrul ma'i min suqufit tariq uzrun wa illam yabluhu li ghalabati najasatihi aw istiqzarihi. Namun demikian, percikan air dari sokof tariq na jalan meukeun matap atau naun kae. Tadi wadah aja iya bak serayungnya reuh wadah uzur, itu menjadi uzur jamaah sekalipun tidak membasah akan kain. Kenapa? Li ghalabati najasatih, karena biasa najis atau kotor. Jadi iya kadang-kadang iya baun kain nah cicim reuh ada katanya membuat kepada najis. Wa wahlun lam ya'man ma'hu talawusu bil masyi fihi, dan juga wahlunnya pu bahasa dayo becek, yang tidak aman berlumur dengannya becek ketika kita berjalan, awiz zalqi atau terpleset. Jadi jalan yang lei yang kira-kira menyataja melabu nyanjid ke uzur jamaah atau musiru deh, nyan juga jid ke uzur jamaah. Wa harrun syadid, dan sangat panas juga menjadi uzur jamaah. Wa in wujida dhallan yamshi fihi, sekalipun diperdapat akan naungan yang bisa berjalan ya di bawahnya naungan. Narilui
masjid aja dulunya. Tapi urut tadi dah musim turun dah. Nyan uzur berjamaah. Gak anggap uzur ya. Wa bardun syadid, dingin, sangat dingin. Wa dhulmatun syadidatun bil laili, sangat gelap di waktu malam. Itu semuanya bisa menjadi uzur bagi jamaah. Wa musyiqqatu maradhin, berat sakit, sekalipun belum dibolehkan akan duduk pada salat fardu. Sakit, tapi sekalipun sakit menjaga semayang golom judu ya, salat belum bisa duduk, dia sakit tapi belum boleh duduk, dia harus salat berdiri tapi dia sakit. Uzur jamaah, jamaahnya uzur ya. La sidang yasirin, tidak dianggap uzur sidang pening ya, pening yang sedikit. Wa mudafaati hadasin min baulin aw ghaitin, atau mau datang hadas dari kencing atau berak atau angin ya. Tanya terus wate jamaah ka jibula hiburan perut harus tajak WC nya hana itamong lam uzur jamaah ya. Kot itamong lam uzur jamaah kan hana itamong. Jadi jak WC le tinggal jamaah, baik hadas itu baulin kencing atau hadas itu buang air besar, auriyah atau angin. Pah kena jamaah kata ke gentut nyan bele berjamaah tebi ele atau gentut le babe. Fatukrahu salat, karena dimakruhkan salat bersamanya ada datang hadas. Wallahu alam yo kajit. Temayang yo. Baik, masalah mungkin yang perlu nanti ada waktu lama mungkin kadang-kadang atau bulut mungkin atau seorang karena moto hanje pertama lam sijid moto pada parkir luar, jadi pada datren dari parkir kena bisa bulut ija untuk orjid. Dah hana giyo usaha untuk memoto. Oke, dan dari jamaah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini pertanyaan masalah umroh. Ya. Jadi nasiro itu mudah, makanya orang banget. Makanya orang bayi. Nah, jadi kan kami langgan haji kok yang lebih kira-kira dan bayi. Jadi Nah, saya jadi ibadah itu mereka. Dan jadi bila mampu bayar dan sudah waktu tidak bayar, dalam hadis mutillul ghina dulmon, melambat-lambatkan bayar hutang itu perbuatan zalim. Jadi orang berbuat zalim pasti makruh dia ikut kalau dia mampu. Tapi kalau dia tidak mampu, orang yang memberi hutang fa in kana zu usratin fa naziratun ila maisarah. Kalau dia miskin, ditunggu sampai kaya. Tapi kalau dia sudah mampu, sudah datang tempo tidak bayar hutang, dia adalah zalim. Jadi orang zalim pakai ya kan berangkat puai PNS bukan PNS senama dia mampu tidak mau bayar sudah datang waktu, dia berarti tak zalim.
pel dulu ina dulmon. Karena utangnya berat. Kan ada orang yang mati dalam perang Sabil. Ketika para sahabat bersorak, si fulan syahid, si fulan syahid, si fulan masuk surga, Rasulullah menjawab, tunggu dulu, kata Rasulullah. Ra'aitu sahibaka mahbusan ala babil jannah. Saya melihat bahwa temanmu yang baru gugur dalam peperangan itu masih ditahan di pintu surga. Itu diberitahu oleh malaikat Jibril. Kenapa? Karena waktu dia ikut perang fisabilillah, dia tidak bayar utang dulu. Jadi gara-gara utang mati syahid, hana jadi hele temang surga, medun bak pintu karena mesangkut ngon utang. Jadi hanjir utang, enggak remeh utangnya. Good. Yang tapi keluarga tanya dalam keadaan berbuat salah, seperti kait dalam maksiat. Ujung tidak ada yang sedangkan dia salah satu syarat minum. Good. Yun. Karena bukan anu yang kabaletnya urusan roy. Lagi nyantit lanjut karena nyankan pasek bak dro tu pasek bak gog pulau punya permoh buri nang adanya jinau ya hai dado Judnya ikut. Jadi bunona meteo sakit yang belum dibolehkan duduk pada salat fardu itu boleh meninggalkan jamaah, tapi menjaga semayang hanjir dua mesti menteng dek ya. Sebenarnya hino perlu pegah berlebih luar bahkan karena banyak sekali jamaah yang cepat sekali duduk padahal belum waktu bisa duduk. Padahal kalau menjadi dua bak semayang fardu dum sakit gopnyan kalau menjadi dua payah dah menyatinggal jamaah juga tapi dua kalau juga nyonya beda doa nya nyo payah kita bahas pada pertemuan lain. Karena syarat deng dalam salatnya puhun termasuk sesuatu yang sangat dipentingkan dalam salat. Kan dalam arti bahwa kalau tidak mampu berdiri duduk begitu masalah beo langsung duduk kan menang surah. Surah ini terus tingkat hana somat, hana tungkat, hana som, hana pak musada bajun, hana soda pupah hurung, kabeh mendung, manteng menyatadang rubah, nyan baru judu. Nyan pi ke rakaat. Kalau rakaat pertama mampu berdiri, dia harus berdiri pada rakaat pertama. Rakaat kedua mungkin hana mampu ni kamu pusing-pusing, baru jud. Jadi nyan pembahasan yang panjang yang tidak mungkin kita sampaikan pada malam ini. Sementara yang penting karena
tak semayang tapi rukun hana tidak terpenuhi karena katanya hana tadam. Nah, madam. Mungkin ada mau pertanyaan coba tanya bawa menjadi. Anjir dadangnya pakot. Ubat nah. Preh le boleh. Hai preh boleh sampai ke rabi watai. Pakai anjir, dah gantung anjir. Dang sebelah lagi. Dah gantung sebelah, dah ada. Jut. Hah? Kibantit? Ya jut. Ya jut. Menyata duk. Dia kebetul semayang dia. Je. Menyata dia kebetul. Artinya mana orang mekri-kri yang dia ada. Tapi puakan hana membawa yang lainnya hanya ada dua lah. Anjir. Kalau ada orang gejak gedang mayang nya cuci. Apa ke bang lagi tanya orang. Anjir dua. Iji payah tahu yang nak di lekat temat long dia aku maya. Oh hanun deh, kui peng mari bayar 3 mah. Ilaket 20.000 mahal, ai bayar ke? Tadi bayar. Walaupun dipindah pindah rubah ada, payang tadi aja le. Anjir du. Wallahu a'lam bishawab.